Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Legenda Penunggu Bulan. Matahari pagi bersinar begitu cerah, seolah melimpahkan kemakmuran di kerajaan Pakuan ini. Sebuah kerajaan yang makmur di negeri Pasundan. Raja Pakuan terkenal sangat bijaksana. Jika ada yang bertanya, siapa raja yang paling bijak? Maka Raja Pakuanlah jawabannya. Bahagia rasanya melihat kedua putriku sangat akur. Mereka berdua adalah Putri Endahwarni dan Putri Anteh. Putri Endahwarni merupakan calon pewaris kerajaan Pakuan, sedangkan Anteh hanya anak seorang dayang. Anteh, jika sedang berdua, kau jangan memanggilku Tuan Putri ya. Kau sudah kuanggap adikku sendiri. Umur kita kan juga tidak jauh beda. Sampai kapanpun kita tetap bersaudara. Tapi Putri, aku tidak berani berbuat lancang seperti itu. Lancang apanya? Bukankah ayahanda dan ibunda juga sudah pernah menyampaikan hal ini? Tidak ada yang berbeda dari kita berdua. Baik Kak, aku akan memanggilmu kakak jika kita hanya berdua saja ya. Baiklah. Ngomong-ngomong Anteh, aku sebenarnya iri padamu. Hah? Iri? Kakak iri padaku? Aku tak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain, terutama kakak, bisa merasa iri. Itu karena kamu tidak menyadarinya saja. Kamu mempunyai paras yang manis. Pasti akan ada banyak pangeran yang melamarmu. Kak Enda bisa saja. Justru aku yang seharusnya iri akan kecantikan kakak. Kakak jauh lebih cantik. Kemarin ketika ada pangeran seberang datang, matanya langsung tertuju ke kakak. Itu kan karena baju yang kamu pilihkan untukku sangat bagus. Kamu dapat dari mana sih baju itu? Jahitannya rapi dan halus. Apakah kakak menyukainya? Itu buatanku sendiri, Kak. Aku masih belajar. Perlu banyak yang diperbaiki. Udah bagus banget itu. Semua pangeran terpesona oleh gaunmu. Gaun pernikahanku nanti juga kamu saja ya yang bikin. Aduh, kakak ini bisa aja. Kalau hasilnya jelek, bisa-bisa aku dimarahin oleh seluruh negeri. Ternyata kakak suka pada gaunku. Aku harus berlatih lebih giat lagi supaya bisa membuat gaun pernikahan yang bagus. Demikianlah, Anteh memang mempunyai kegemaran menjahit dan menenun. Hasil jahitannya sungguh rapi dan halus. Suatu malam, Endahwarni putriku, ada yang ingin ibu bicarakan padamu. Iya, Bu. Anakku Endahwarni, kau merupakan satu-satunya pewaris kerajaan Pakuan. Sesuai ketetapan istana, kau harus memiliki pendamping dulu sebelum menjadi ratu. Aku dan ayahmu telah memilih Anantakusuma sebagai calon pendampingmu. Bagaimana aku bisa menikah dengan orang yang belum aku kenal, Bu? Jangan khawatir, Anantakusuma merupakan pemuda yang baik. Terlebih lagi, dia gagah dan tampan. Kau pasti bahagia bersamanya. Baiklah, Bu. Mudah sekali ibunda bilang bahwa aku pasti akan bahagia. Padahal, akulah yang akan menjalaninya. Yakinlah, Kak. Pilihan orang tua pasti yang terbaik untuk anaknya. Tapi Anteh, aku takut jika nanti Pangeran Anantakusuma tidak mencintaiku. Kakak jangan berburuk sangka dulu. Kakak ini cantik. Pasti pangeran akan suka. Aku juga yakin Paduka Raja dan Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh buat kakak. Yang kakak perlukan sekarang adalah berdoa supaya diberi kelancaran sewaktu prosesi pernikahan nanti. Terima kasih sudah mendukungku, Anteh. Kau memang adik yang terbaik. Aku benar-benar menyayangimu. Jangan lupa buatkan aku gaun paling cantik di seluruh dunia ya. Aduh, aku tak bisa jamin itu, Kak.
Tapi aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk kakakku tersayang. Pernikahan Putri Endahwarni dan Pangeran Anantakusuma pun ditetapkan. Di pagi yang cerah itu, Melati ini sungguh segar. Harum sekali baunya. Sanggul pengantin Kak Endah pasti akan sangat luar biasa. Melati, melati, na 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 na. sementara itu, di luar tembok istana, Pangeran Anantakusuma tidak sengaja mendengar nyanyian Anteh. Suaranya merdu sekali. Ini adalah istana para putri. Seharusnya suara ini pasti milik salah satu putri raja. Aku jadi penasaran. Dengan mudahnya, Pangeran Anantakusuma melompati tembok istana. Dilihat dari bajunya, dia pasti seorang putri. Apakah dia calon istriku nanti? Apakah aku tanya saja? Tapi bagaimana kalau aku dianggap tidak sopan? Tidak tahu. Aku tanya saja. Wahai gadis manis, siapakah namamu? Siapakah tuan ini? Bagaimana tuan bisa sampai di sini? Oh, maafkan kelancanganku ini. Aku belum memperkenalkan diri. Namaku adalah... Putri Anteh, di manakah Anda berada? Di sini. Aku akan segera ke sana. Maaf tuan, saya harus segera pergi. Tinggallah Pangeran Anantakusuma seorang diri. Dia masih tertegun memikirkan kecantikan Anteh. Hari pernikahan pun tiba. Pangeran Anantakusuma dan Putri Endahwarni terlihat sungguh anggun mengenakan gaun pengantin hasil karya Anteh. Namun, selama prosesi pernikahan, Pangeran Anantakusuma selalu memalingkan wajahnya ke arah lain. Dan Endahwarni mengetahui hal ini. Ia mengikuti arah pandangan sang pangeran. Pandangan mata Pangeran Anantakusuma tertuju pada Anteh. Apa yang kau perhatikan sedari tadi, Pangeran? Tidak. Pesta ini sungguh meriah. Aku sampai takjub melihatnya. Endahwarni merasa kesal karena pangeran telah berbohong padanya. Dari siang hingga menjelang sore, pangeran terus-menerus mencuri pandang. Hal ini semakin membuat Putri Endahwarni merasa kesal. Malamnya, setelah perjamuan selesai, Permisi Kak Endah, sang pengantin baru. Apa yang kau lakukan di kamarku? Aku hanya ingin menyapa kakak dan kakak ipar saja. Buat apa? Tadi siang aku terlalu malu untuk menyapa, jadi... Tidak, pergi sekarang juga dari kamarku. Aku tidak mau kau bertemu dengan suamiku. Ada apa ini kak? Mengapa kakak marah? Apakah aku telah berbuat salah? Apa kakak tidak puas dengan gaun yang aku buat? Apa kau ingat ketika aku bilang jika aku iri pada wajah manismu? Dan sekarang aku benci pada wajahmu itu. Besok kamu harus keluar dari sana ini. Kamu telah mengkhianatiku. Sepanjang hari ini suamiku terus-menerus melirik ke arahmu. Cintanya telah dia berikan padamu, bukan kepadaku. Tapi kak, aku tak bermaksud untuk itu. Pergi ku bilang, pergi! esok harinya Anteh keluar dari istana. Selama ini, dia selalu hidup di dalam perlindungan raja. Dia tidak mengenal dunia luar sedikit pun. Aduh, kakiku rasanya seperti mau copot. Capek sekali. Aku berada di mana ini ya? Cari siapa, nak? Paman, begini. Sepertinya kau bukan orang daerah sini ya. Apakah kau tersesat? Aku baru saja datang dari wilayah kerajaan, Paman. Oh ya? Jauh sekali kamu berjalan. Kau mau kemana? Aku tidak tahu, Paman. Aku kehilangan rumah. Wajahmu terasa tidak asing. Kau mirip sekali dengan kakakku. Mungkin saja kita saudara, Paman. Siapa nama kakak Paman? Kakakku bernama Dadap. Dia dulu bekerja di kerajaan. Dadap? Itu nama ibuku. Apakah kakak Paman bekerja di istana sebagai dayang?
Iya betul, berarti kau adalah keponakanku. Aku adalah pamanmu, Waru, adik dari ibumu. Entah apakah ibumu pernah menceritakan tentang aku atau tidak. Mungkin saja kamu tidak pernah mendengar cerita tentangku. Ibu selalu bercerita tentang keluarganya kok, Paman. Syukurlah aku bisa bertemu keluarga ibu di sini. Paman, bolehkah aku tinggal di sini? Tentu saja, kau adalah anakku juga. Masuklah ke dalam. Sejak saat itu, Anteh tinggal di rumah pamannya. Bertahun-tahun ia tinggal di sana, hingga ia memiliki keluarga sendiri. Ia menikah dan mempunyai anak. Anteh masih terus menjahit untuk membantu pamannya. Keahliannya dalam menjahit ini membuat orang-orang tertarik memesan baju padanya. Hingga suatu saat, sebuah kereta kencana berhenti di depan rumahnya. Nampak seorang wanita anggun keluar dari kereta tersebut. Ternyata, ia adalah Endah Warni, kakaknya dulu. Kakak, bagaimana kakak bisa sampai di sini? Tidak. Ada keperluan apa Tuan Putri di sini? Apa yang bisa saya bantu? Oh, Anteh, akhirnya aku menemukanmu. Aku bersyukur kau masih terus menjahit. Berkat gaun buatanmu yang sangat terkenal itulah, aku bisa menemukanmu. Benarkah kakak mencariku? Ada apa, Kak? Tidak ada hal buruk yang terjadi, kan? Kamu masih saja ceria seperti dahulu ya. Aku ingin meminta maaf atas kejadian yang lalu. Aku sungguh hilaf. Aku ingin menjadikanmu penjahit pribadiku. Penjahit pribadi kakak? Iya, kau bisa bekerja sekaligus berkumpul kembali dengan ayah dan ibunda. Tapi Kak, aku kini telah mempunyai keluarga sendiri. Jangan khawatir, ajaklah keluargamu juga. Apakah kau tidak menerima permintaan maafku? Aku tentu saja memaafkanmu, Kak. Tapi aku akan bicarakan dulu dengan suami dan pamanku. Akhirnya, Anteh dan keluarganya pindah ke istana. Putri Endah Warni telah membuatkan sebuah rumah di pinggir taman untuk mereka tinggal. Anteh pun kini telah diangkat menjadi penjahit istana. Satu-satunya yang masih membuatnya tak nyaman adalah Pangeran Anantakusuma. Sikapnya terhadap Anteh ternyata masih belum berubah. Selamat malam, Anteh. Pangeran, apa yang Pangeran lakukan di sini? Aku kesini untuk memberimu hadiah. Ini adalah Candramawat, kucing kesayanganku. Mulai sekarang, dia milikmu. Bawa kembali kucing itu. Anteh, aku tidak bisa menyembunyikan perasaanku padamu. Kamu juga tahu kan kalau aku sangat menyukaimu. Pangeran tidak boleh berkata begitu. Engkau adalah suami kakakku. Kumohon, pergilah dari sini. Aku bisa menjadikanmu sebagai selirku. Tidak, aku sudah punya suami. Aku sama sekali tidak menyukaimu. Suamimu itu bukanlah tandinganku. Aku punya kekuasaan dan aku punya kekuatan sakti. Menyerahlah sebelum aku menggunakan kekerasan. Maka Anteh pun berdoa. Oh Tuhan, tolonglah hambamu ini. Berilah hamba kekuatan untuk bisa lepas dari Pangeran Anantakusuma. Hamba tahu dia sangat sakti. Karena itu tolonglah hamba. Tiba-tiba Anteh melayang dan terangkat ke atas. Seberkas sinar seolah menyedotnya. Ia terus naik ke atas bersama kucing dan peralatan menjahitnya. Ia pun menghilang bersama sinar bulan yang tertutup awan. Sejak saat itu, dikabarkan Nyai Anteh tinggal di bulan ditemani kucingnya. Jika rindunya pada keluarga sudah tak dapat ditahan, dia akan menenun kain untuk dijadikan tangga. Tapi sayangnya, tenunannya tidak pernah selesai, karena si kucing selalu merusaknya. Kini, jika bulan purnama, kita bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun ditemani Candramawat. Nasihat dari cerita ini adalah, kadangkala kita harus berkorban demi orang-orang yang kita cintai. Di sini,
Anteh berniat untuk menyelamatkan kakaknya. Namun, dia mengorbankan suami dan anaknya. Selalu bersikap bijaklah dalam mengambil keputusan. Halo teman-teman dan kakak-kakak semua. Pengen bisa bikin komik, game, dan animasi seperti Riri? Ikuti pelatihannya di GameLab aja. Kunjungi website kami di www.gamelab.id/kelas kreator. Dijamin gampang, siapa aja bisa.